Shalom, selamat pagi semua jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi ini karena kita ada kesempatan yang diberi kekuatan yang daripada Tuhan untuk bersama pada pagi ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Pagi ini kita merasakan kerinduan kita untuk merasakan kehadiran Tuhan pada pagi ini. Marilah kita bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Marilah kita pada pagi ini menyatakan, Tuhan, aku rindu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Saat ini Tuhan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Oh ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Haleluya. Haleluya. Benar Tuhan. Kami begitu rindukan Engkau Tuhan. Walaupun kami tidak dapat berkumpul bersama pada saat ini Tuhan, tapi dimanapun kami berada Tuhan, kami mau Tuhan Engkau hadir bersama dengan kami. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, yang rindu akan Engkau Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi kami. Engkau yang telah membebaskan kami Tuhan, melepaskan kami Tuhan dari segala Tuhan, apapun percobaan yang kami alami, yang kami lalui ya Tuhan, dalam hidup kami di dunia ini Tuhan. Oh haleluya Tuhan, kami rindukan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan satu pujian kita kepada Tuhan, karena Tuhan kita Yesus lah kekuatan dalam hidup kita, bagi kita. Amin. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan.
keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerjaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Tuhan, kami datang di hadirat-Mu pada pagi ini, karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang hidup. Kami mau menyembah-Mu pada pagi ini, karena Roh-Mu yang hidup. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati, tu jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati, tu jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus,
bagimu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Haleluya. Benar, Kau Allah kami, Roh-Mu yang hidup. Kami merasakan kehadiran. Kami syukur Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau. Dalam kami melalui hidup kami Tuhan, setiap hari Tuhan, banyak percobaan yang kami hadapi Tuhan. Seperti apa? Sehingga kami tidak dapat berkumpul Tuhan untuk memuji nama-Mu. Tapi kami bersyukur Tuhan saat ini, dimanapun kami berada. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau yang melindungi kami. Engkau yang menuntun kami. Engkau yang menjaga kami. Walaupun pada saat ini penyakit COVID-19 ini masih melanda Tuhan, masih mengganas, tetapi Engkau tetap akan melindungi umat-Mu yang Engkau kasihi. Engkau tidak akan membiarkan kami, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Itu janji-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Engkau selalu ada apabila kami berserukan nama-Mu Tuhan. Karena nama-Mu berkuasa. Karena nama-Mu di atas segala nama. Karena Roh-Mu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Benar Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau ada dimanapun kami Tuhan berada Tuhan, yang berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Engkau. Segala pujian dan penyembahan telah kami naikkan bagi Engkau. Karena kami percaya, karena kami tahu Tuhan,
Engkau saja yang layak kami sembah, kami tinggi, kami agungkan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. 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 Kami percaya setiap kami yang lemah Engkau akan kuatkan. Yang sakit akan Engkau sembuhkan Tuhan. Karena Engkau yang berkuasa. Haleluya. Terpujilah nama Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah pun berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam semua ibu bapak, keluarga besar LIC, dan kita bersyukur pada hari ini atas kebaikan Tuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, di mana Tuhan mendengar setiap doa kita, di mana Tuhan menjawab setiap pergumulan kita. Dan pada hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, walaupun harus melalui rekaman, tapi saya percaya keluarga besar LIC kita sehat-sehat semua. Iman kita tetap percaya di dalam Yesus Kristus. Dan pada hari ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang akan saya kongsikan. Dan sebelum itu, mari jemaat Tuhan, kita berdoa dan mengucap syukur di atas kebaikan, kasih setia Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita, mendengar setiap permohonan kita, menjawab setiap apa yang kita pohonkan daripada Dia. Dan sebelum saya mengongsikan kebenaran firman Tuhan untuk kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada hari ini Tuhan kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik dan sangat baik, sehingga pada hari ini Tuhan kami boleh menaikkan syukur, berkongsi kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, hamba-Mu mengucap syukur di mana Engkau telah memelihara setiap anak-anak Tuhan, khususnya bagi keluarga besar LIC, yang Engkau pilih, yang Engkau kuduskan menjadi alat-Mu. Di setiap pekerjaan yang mereka lalui, yang mereka kerjakan ya Tuhan, Engkau hadir bersama dengan setiap pribadi mereka. Mereka dikuatkan, dicukupkan. Pertolongan Tuhanlah yang menaungi kehidupan mereka semua. Bapa di surga, hamba-Mu mendoakan mungkin ada keluarga besar jemaat LIC yang mengalami kebingungan, kemurungan di saat pandemik ini yang melanda di negara kami Malaysia, baik pun di negeri kami Sarawak. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, pulihkan cara kami berpikir, teguhkan iman kami, supaya kami tetap percaya kepada Engkau di waktu-waktu yang sukar ini, di hari-hari yang jahat ini Tuhan. Bapa, terima kasih atas segalanya. Berkat-Mu yang senantiasa mencukupi kami di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan mengongsikan kebenaran firman-Mu. Urapi mulut lidah hamba-Mu, supaya hamba-Mu layak menyampaikan kebenaran firman-Mu, menjadi pegangan pelajaran bagi kehidupan kami, khususnya bagi keluarga besar LIC. Terpujilah Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Dan pada hari ini saya mengongsikan firman Tuhan yang saya bawa di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai yang ke-16. Efesus 5 ayat 15 sampai yang ke-16 yang berkata demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saya ulangi sekali lagi. Pembacaan firman Tuhan, Efesus 5 ayat 15 sampai yang ke-16 berkata demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini mengajar kita menjadi pribadi yang arif, supaya kita bijak menggunakan hari-hari yang jahat ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya akan membawa satu tema untuk kebenaran firman Tuhan yang saya kongsikan pada hari ini untuk keluarga besar LEC, gereja LEC. Tema firman Tuhan yang saya kongsikan yaitu hiduplah dalam kewaspadaan. Hiduplah dalam kewaspadaan. Di mana kita harus melihat keadaan di sekitar kita, keadaan waktu yang kita lalui. Sebab itu firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini, supaya setiap pribadi kita hidup dalam kewaspadaan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita berjalan di tempat yang gelap, pasti kita akan melangkah penuh waspada. Hati-hati, sebab kita tahu bahwa di tempat yang gelap tentu saja kita terantuk ataupun terjatuh. Kehidupan di dunia ini seperti berjalan di dalam kegelapan, sehingga orang boleh saja mengalami berbagai kesukaran dan berbagai kesulitan. Melalui keadaan tersebut, ada banyak orang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara yang diinginkannya. Namun, bacaan firman Tuhan hari ini mengkehendaki kita hidup sebagai anak-anak terang, selalu hidup dalam kewaspadaan. Dan kita sama-sama pelajari kebenaran firman Tuhan ini. Ada 2 poin yang akan saya kongsikan untuk kita bertemakan hiduplah dalam kewaspadaan. Yang pertama yaitu miliki pola hidup orang-orang kudus. Miliki pola hidup orang-orang kudus yang terdapat dalam ayat 15 yang berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bal, tetapi seperti orang arif. Firman Tuhan berkata, janganlah seperti orang bebal. Kenapa kita jangan menjadi orang bebal? Karena orang bebal, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hidupnya sembarangan saja dan tidak memahami kewajibannya sendiri. Itulah kehidupan orang yang bebal. Hidupnya sembarangan,
dan tidak memahami kewajibannya. Ini yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Disebabkan oleh kelalaiannya, disebabkan oleh kemalasannya, sehingga dia melupakan segala kewajibannya. Maka itu membuatnya jatuh di dalam dosa dan menghancurkan dirinya sendiri. Itulah sifat kehidupan orang yang bebal. Membuatnya jatuh di dalam dosa dan menghancurkan dirinya sendiri disebabkan dia melalaikan tanggung jawabnya dan penuh dengan kemalasan. Di mana firman Tuhan menjelaskan, hiduplah seperti orang arif. Apa yang dikatakan hiduplah seperti orang arif yang dikatakan dalam firman Tuhan ayat yang ke-15. Bagaimana cara kehidupan orang arif? Dan ini yang kita perlu ketahui. Bagaimana cara kehidupan orang arif? Ia selalu memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Hidup seperti orang arif, ia selalu memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan. Di dalam Kolose 4 ayat 5, Kolose 4 ayat 5 berkata demikian, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Orang arif penuh dengan hikmat. Dia bijak mempergunakan waktu yang ada. Sebab itu firman Tuhan ini mengajar kita, jangan menjadi orang bebal, tetapi harus menjadi orang arif. Di mana setiap orang percaya harus menjadi saksi. Setiap orang percaya harus bijak dalam caranya bertindak untuk melakukan kewajibannya. Sebab itu firman Tuhan berkata, pergunakanlah dengan sebaiknya setiap kesempatan yang kita miliki pada hari ini. Jika pada hari ini masih ada kesempatan untuk kita, firman Tuhan mengajar kita, pergunakanlah dengan sebaik-baiknya setiap kesempatan yang kita miliki pada hari ini. Dan kita belajar tentang pola kehidupan orang-orang kudus. Pola kehidupan orang-orang kudus selalu dalam sikap kewaspadaan. Sikap kewaspadaan ini menyadarkan dirinya bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak baik. Di mana karena orang arif, mereka telah belajar kebenaran firman Allah, sudah dilengkapi dengan hikmat, yaitu hikmat yang sejati. Inilah keadaan hidup orang arif. Jadilah orang arif dalam kehidupan kita, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Karena firman Tuhan berkata, hari-hari ini adalah hari yang jahat. Sebab itu, setialah melakukan kewajiban kita sendiri, lakukan dengan penuh teliti dan tepat dengan cara yang benar di dalam kita menjalankan kewajiban kita sebagai orang percaya. Di dalam Efesus 4 ayat 1, Efesus 4 ayat 1 berkata, sebab itu aku
menasihatkan kamu. Aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ini keadaan Rasul Paulus sendiri. Dia mengaku hidupnya di penjara karena Tuhan. Disebabkan dia dipanggil berpadanan dengan panggilan hidupnya untuk Tuhan. Di mana kata Rasul Paulus ini merupakan suatu permintaan, suatu kata dorongan semangat bagi setiap pribadi anak-anak Tuhan yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 1 ini. Di mana kita dinasihati untuk menjalani kehidupan Kristen. Sebab kita adalah orang Kristen. Agar hidup kita sesuai dengan kedudukan kita di dalam Kristus. Sebab itu firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 1 sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kita harus mengetahui panggilan kita menjadi orang Kristen berpadanan dengan apa yang dijanjikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kewajiban kita di dalam kita melaksanakan rencana Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat 17, Efesus 4 ayat 17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Saya ulangi sekali lagi firman Tuhan ini, Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Pikiran yang sia-sia berarti pikiran yang sesat ataupun pikiran yang rosak. Di mana Alkitab menekankan bahwa umat Allah harus berbeda dengan orang-orang di dunia ini. Dan kita ketahui kehidupan kita dipulih, diselamatkan oleh kematian Kristus, maka itu Alkitab menekankan bahwa umat Allah harus berbeda dengan orang-orang di dunia ini. Sebab itu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hiduplah dalam kewaspadaan. Selagi kita melangkah di dunia ini, selagi kita masih diizinkan Tuhan hidup di dunia ini, hiduplah dalam kewaspadaan. Oleh karena firman Tuhan mengajar kita hiduplah dalam kewaspadaan. Dan poin yang kedua, menggunakan waktu dengan bijaksana. Yang terdapat dalam ayat 16 yang berkata demikian, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita belajar mempergunakan waktu. Waktu kita pada hari ini. Dan kita bertanya kepada diri kita sendiri, kenapa hari ini saya masih diizinkan Tuhan menggunakan waktu yang begitu baik? Kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Pergunakan waktu dengan bijaksana. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, jika selama ini kita telah mengabaikan begitu banyak
waktu dengan hal-hal yang bersifat sementara, mari jemaat Tuhan, kita harus meninggalkan semua perilaku lama yang penuh dengan kecemaran, yang penuh dengan sia-sia selama ini kita lakukan dengan waktu kita. Kita kembali kepada firman Tuhan, di mana kita harus berusaha. Kita harus berusaha keras untuk menebusnya kembali dengan melipat gandakan kerajinan dalam melaksanakan kewajiban kita. Selama ini mungkin kita telah banyak menggunakan masa-masa untuk kepentingan kita. Dan kita renungkan firman Tuhan ini. Kita belajar firman Tuhan dalam ayat 16 berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Kita pergunakan waktu kita, baik pun waktu kita muda, baik pun waktu kita semakin meningkat usia, kita pergunakan waktu kita. Sebab firman Tuhan berkata, karena hari-hari ini adalah jahat. Di mana alasannya, saudara? Kita harus berusaha keras. Karena firman Tuhan berkata, karena hari-hari ini adalah jahat. Di mana Rasul Paulus berkata, karena setiap hari merupakan hari yang jahat. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus sendiri. Setiap hari merupakan hari yang jahat. Karena kita tidak tahu bahwa waktu akan merubah menjadi lebih, ataupun waktu berubah menjadi lebih buruk daripada sekarang ini yang kita sedang lalui sekarang ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi waktu yang akan datang. Mungkin lebih buruk lagi daripada keadaan sekarang ini. Sebab itu kita belajar kebenaran firman Tuhan ini supaya kita pergunakan waktu yang diizinkan Tuhan untuk kita pergunakan sehingga pada hari ini. Di mana orang percaya harus menggunakan setiap kesempatan rohaninya, di mana kita siap sedia pada segala waktu. Kita harus siap sedia pada waktu yang jahat ini, hari-hari yang jahat dikatakan firman Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, mengapa kita harus mengambil kesempatan dalam waktu yang ada? Mengapa kita harus mengambil kesempatan dalam waktu yang ada? Karena waktu yang diberikan kepada kita seperti sebuah pintu yang terbuka untuk kita menginjili dan merebutkan kesempatan ini. Ini yang kita ketahui, karena waktu yang diberikan seperti sebuah pintu yang terbuka untuk kita menginjil, di mana kita harus merebut kesempatan ini. Karena firman Tuhan berkata, hari-hari ini adalah jahat. Pada hari-hari yang jahat inilah kita mengambil kesempatan. Kita merebutkan kesempatan ini. Karena waktu yang diberikan seperti sebuah pintu yang terbuka untuk kita. Di dalam Efesus 6 ayat 13, Efesus 6 ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu.
ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah pada hari-hari yang jahat ini. Bukan membuat kita ketakutan, bukan membuat kita mundur pada hari-hari yang jahat ini. Tetapi firman Tuhan berkata, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Di mana supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Firman Tuhan membawa satu pengertian di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak lalai menggunakan waktu kita, supaya kita tidak membuang waktu kita dengan sia-sia. Sebab itu firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang ada, yaitu menggunakan setiap peluang yang ada dengan sebaik-baiknya. Karena firman Tuhan berkata, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu kita perlu diperlengkapi dengan senjata Allah. Kita akan berjalan pada hari-hari yang jahat, keadaan-keadaan waktu yang tidak menentu. Mari jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, belajarlah. Janganlah lagi kita mengabaikan kesempatan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Hiduplah dalam kewaspadaan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, karena waktu kita merupakan sebuah talenta yang diberikan Allah kepada kita untuk digunakan mencapai suatu tujuan yang baik di dalam kehidupan kita. Karena waktu itu merupakan sebuah talenta yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk digunakan mencapai suatu tujuan yang baik. Mari jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah belajar firman Tuhan Efesus 5 ayat 15-16 yang bertemakan hiduplah dalam kewaspadaan. Kita telah belajar 2 poin. Yang pertama, miliki pola hidup orang-orang kudus ayat 15. Dan kedua, poin yang kedua, menggunakan waktu dengan bijaksana ayat yang 16. Dan saya percaya firman Tuhan ini membekalkan kehidupan kita, supaya kita bijak menggunakan waktu yang ada pada hari ini. Yang dikatakan firman Tuhan, hari-hari yang jahat ini. Jangan lupa kebenaran firman Tuhan, hiduplah dalam kewaspadaan. Jika kita tidak hidup dalam kewaspadaan, maka kita mengabaikan waktu yang begitu indah di dalam kehidupan kita menjadi orang percaya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita seluruh keluarga besar LEC. Dan saya percaya sepanjang kita menjalankan kerja kita, baik pun anak-anak kita yang di rumah, yang bekerja di baris hadapan, dan kita percaya walaupun keadaan mereka begitu lelah, kita sebagai orang percaya pergunakanlah waktu kita untuk mendoakan mereka, mendoakan negara kita, mendoakan negeri kita Sarawak, mendoakan untuk gereja kita, dan mendoakan untuk jemaat keluarga besar LEC, supaya kita bijak menggunakan hari-hari yang jahat ini. Firman Tuhan yang saya fungsikan sampai di sini. Salam semua keluarga besar LEC. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.